Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa kita dalam Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pospelkes Secanggang. Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengawali segala aktivitas dan rutinitas kita hari ini, mari kita landasi dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang mengasihi kehidupan kami mengucap syukur untuk setiap cinta kasih-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan Sabda-Mu. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan memahaminya. Dan dengan Roh Kudus yang sama memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima Sabda-Mu. Amin. Bacaan Alkitab kita dari Mazmur pasalnya yang ke-80 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-4. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba, ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada dua hal yang akan dilakukan oleh orang ketika ia menghadapi suatu pergumulan atau persoalan dalam kehidupannya. Orang yang pertama, ibu bapak saudara, ia akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena ia merasa bahwa ia mampu, ia sanggup untuk melewati tanpa adanya bantuan, tanpa adanya pertolongan dari orang lain, ataupun juga tanpa adanya campur tangan dari Tuhan. Ia terlalu percaya diri bahwa ia mampu melewatinya seorang diri. Yang kedua, ibu bapak saudara, adalah orang yang ketika menghadapi permasalahan, ketika menghadapi pergumulan hidup, ia mengandalkan kuasa dari Tuhan. Ia menyadari bahwa sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, setangguh apapun dia, ia adalah manusia biasa. Ia adalah manusia yang terbatas, yang membutuhkan pertolongan dan campur tangan dari Tuhan. Maka ia memohon pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini juga memperlihatkan bagaimana bangsa Israel ketika mereka berada dalam pembuangan, penuh penderitaan, penuh dengan tekanan dan himpitan kehidupan. Namun mereka menyadari bahwa mereka adalah manusia biasa. Mereka manusia yang terbatas. Kekuatan mereka tidak mampu membuat mereka keluar dari pembuangan itu. Sehingga mereka mengharapkan bimbingan. Mereka mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Mereka meminta kepada Tuhan untuk dipulihkan, untuk disembuhkan, untuk dikuatkan dan ditangguhkan, untuk dapat menghadapi semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan, mengapa bangsa Israel
memerlukan bantuan dari Tuhan. Bangsa Israel, ibu bapak saudara, menyadari bahwa mereka ini terbatas, mereka ini tidak berdaya, mereka tidak akan mampu melakukan apapun tanpa adanya campur tangan dari Tuhan. Dan mereka mengerti sekali bahwa Tuhan adalah gembala. Dalam ayatnya yang kedua, ibu bapak dikatakan bahwa engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Bangsa Israel menyadari, bangsa Israel mengerti bahwa Allah yang telah menyelamatkan bangsa Israel, Allah yang telah membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Dalam bacaan kita, Yusuf pemazmur personifikasikan sebagai Israel. Israel yang berada dalam pembuangan atau yang berada dalam perbudakan di Mesir, kemudian dituntun atau ditolong oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan menuju kepada tanah Kanaan. Dan mereka meyakini bahwa Allah yang sama juga yang akan menolong mereka, mengeluarkan mereka, membebaskan mereka dan menyelamatkan mereka dari pembuangan di Babelonia menuju kepada Yerusalem. Sehingga tidak heran ibu bapak saudara ketika kita melihat pada ayat selanjutnya bahwa dikatakan pemazmur, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Tidak heran ibu bapak saudara, karena mereka meyakini dan mereka mengimani bahwa Tuhan ini mampu dengan keperkasaan dan kekuasaannya. Dia mampu membebaskan mereka, membuat duka cita itu menjadi sukacita, memulihkan mereka dan menyembuhkan mereka dari keterpurukan dan kehimpitan hidup yang mereka alami. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasih, pemazmur menyadari betul bahwa mereka tidak mampu, mereka tidak berdaya tanpa adanya campur tangan dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan dan bimbingan dari Tuhan itulah yang mampu menyelamatkan mereka dan membebaskan mereka. Dengan kuasa dan kasih dari Tuhan itulah yang sepenuhnya membuat sukacita bagi mereka. Dalam kehidupan kita juga ibu bapak saudara, hidup kita penuh dengan pergumulan dan kehimpitan dalam hidup. Oleh karena itu ibu bapak saudara, mari terus berpengharapan, terus meminta pertolongan dari Tuhan. Ketika kita mengimani bahwa Tuhan akan menolong kita, maka percaya ibu bapak saudara, pergumulan kita akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala yang baik, Tuhan yang akan menuntun, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sebagai kawanan dombaannya berjalan seorang diri. Tuhan akan menggiring kita. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini juga ibu bapak saudara, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan pun juga akan memampukan kita melewati masa-masa yang sulit ini. Begitupun juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini merasakan duka cita, dan itu menjadi duka cita kita bersama. Bahwa ada dari beberapa daerah yang terkena bencana alam, khususnya erupsi Gunung Semeru. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menolong. Biarlah Tuhan kiranya senantiasa menguatkan dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menopang kehidupan saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang terkena dampak erupsi Gunung Semeru. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dalam keterpurukan kehidupan kita, selalu ingat, andalkan kuasa dari Tuhan. Kekuatan manusia saja tidak akan cukup. Oleh karena itu, andalkan Tuhan. Mari jalani hari-hari kita, khususnya hari ini, untuk selalu mengharapkan atau mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang melawat kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas, kami manusia yang tidak berdaya, yang membutuhkan pertolongan dan topangan dari Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat terus senantiasa mengandalkan Engkau dalam situasi apapun, dalam pergumulan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, melainkan Tuhan akan senantiasa menggiring kehidupan kami.
Karena Tuhan adalah gembala kami yang baik. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Khususnya dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini dan juga bencana alam yang terjadi di beberapa daerah. Tuhan kiranya senantiasa menopang dan memelihara kehidupan kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat beraktivitas bagi kita sekalian, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.